Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Riza Ahmad Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk sistem informasi apotek Jaya Baru dari pelajaran rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi video ini dibuat untuk tugas rekayasa perangkat lunak atau RPL yang disusun oleh saya sendiri, ya, yaitu Riza Ahmad Setiawan dengan NPM 20402020 kelas SIR 41/20. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, jadi pertama sejarah apotek berasal dari bahasa Belanda yaitu apoteker, yang berarti toko tempat meramu dan menjual obat. Istilah apotek atau apotek mulai diperkenalkan oleh dokter atau tabib Romawi bernama Galen yang menanamkan tempat pemeriksaan pasien sebagai altor dan tempat penyimpanan obat sebagai apoteka, yang secara harfiah berarti gudang. Nama Galen ini dikenal sebagai sebutan ilmu meracik obat. Nah, jadi asal muasal apotek ini dari Romawi ya, dan itunya dari bahasa Belanda yaitu apotek. Oke, kita langsung aja ke visi misi untuk apotek itu sendiri. Nah, visinya itu menjadi apotek yang menerapkan pelayanan kefarmasian yang bermutu, berkualitas dan terpercaya serta menguntungkan bagi konsumen dan karyawan. Oke, untuk misinya menyediakan obat, alat kesehatan serta perbekalan kefarmasian lainnya yang bermutu, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Oke, yang kedua, yang B, melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat, cepat, ramah, informatif dengan mempraktikkan konsep pharmaceutical care serta profesional. C, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup seluruh masyarakat dan pemilik modal. Oke, itulah visi misi dari apotek tersebut. Kita langsung ke struktur organisasi. Nah, ini struktur organisasi dari apotek tersebut, yaitu pemilik apotek ini ada Aventry, langsung cabang lagi menjadi ada apotek pendamping dan penanggung jawab. Pendamping itu Merawati dan penanggung jawabnya itu Ade Novrimus ini. Langsung asistennya Vita Sari, karyawannya Yopi, dan kasir Irian. Oke, kita langsung aja ke selanjutnya. Nah, ya, sistem yang berjalan ini ada beberapa ya. Dalam struktur di atas dijelaskan ada pembagian tugas-tugas tanggung jawab secara utuh. Jadi pemilik apotek itu dalam hal ini orang yang mempunyai apotek, itu yang tadi yang paling atas ya, yang memberikan perlindungan baik secara hukum maupun secara teknik. Pemilik dari apotek Jaya Baru bernama Aventry ya, jadi ini ya, Aventry ini jadi pemiliknya. Oke, yang kedua itu penanggung jawabnya, bertugas sebagai penanggung jawab segala hal yang berhubungan dengan obat-obatan dan segala kegiatan apotek. Yang bertindak sebagai apoteker penanggung jawab yaitu Ade Novrimus. Ini Ade Novrimus. Kemudian ada apotek pendamping juga yang bertanggung jawab. Tidak ada apotek yang harus yang bertanggung jawab selama apoteker tidak bertanggung jawab. Terus asisten yang bertugas penanggung jawab yang berhubungan dengan obat-obatan, ada karyawan, dan ada juga kasir. Oke, ini flow mapnya ya. Jadi ini flow map dari apotek tersebut ya. Jadi dari bagian gudang, admin atau server, supply, dan manajer. Jadi bisa dimulai dari gudang dulu, dia mengecek obat-obatan, stok barang itu ada atau tidak, terus pesanan barang, terus menentukan supplier dan jumlah pesanan, membuat surat pesanan. Langsung kita ke supplier, langsung lanjut ke surat pesanan, mengecek pesanan dan pesanan itu ada atau tidak. Langsung ke transfer pembeli, faktur, cek pemesanan, cek pemesanan juga stoknya ada atau tidak. Kalau tidak, itu
atas lagi, kalau ada ya ke bawah ini langsung transaksi pembelian, pembuatan laporan, langsung ke laporan itu dan selesai gitu ya untuk flow map. Oke, itu untuk diagram konteksnya ini langsung aja ke DFD level 0. Pertama itu dari SE apoteker dulu ya, jadi kita ngasih info ke pembeli misalkan, dan pembeli itu bisa mau beli apa, jadi kita langsung memberikan data ke SE apoteker. Apoteker ngasih data apoteker dan data racikan ke ininya, dan SE apotekernya ngasih info obat, info apoteker, info racikan, admin, dan pembelian. Dan untuk ke admin, jadi admin itu memberikan data admin dan data obat. Terus SE apotekernya ke admin sendiri itu memberikan info obat, apoteker, racikan, admin, dan pembelian. Oke, kita langsung ini DFD level 1-nya, jadi kalian bisa lihat aja sendiri. Ya seperti inilah untuk DFD level 1-nya. Oke, jadi masalah yang dihadapi apoteker itu secara umum yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan apoteker maupun apoteker yang mengelola, baik apoteker senior maupun junior. Jadi ini kesalahan yang biasa sering dihadapi apoteker ya. Jadi obat keliru, penggunaan obat yang berbahaya, kesalahan pemberian obat karena nama yang serupa, pembelian dalam dosis yang berlebihan, overdosis, yang kurang juga underdosis, kurang peringatan yang kandungan alkohol, dan kurang peringatan bagi pasien hamil, karena pasien hamil itu sangat sensitif lah intinya gitu. Nah, tak jarang dampak-dampak tersebut berakibat buruk bagi kondisi fisik dan kesehatan pasien yang berujung pada gugatan ranah hukum dan kompensasi bagi pasien yang dirugikan. Jadi harus berhati-hati ya dalam masalah-masalah ini. Oke, jadi sini langsung kita menuju aplikasi. Jadi spesifik kebutuhan aplikasi ini yang antara penggunanya itu perangkat lunak sistem informasi jual beli obat pada apoteker ini dibuat dengan menggunakan aplikasi pakai. Untuk mengolah user interface digunakan aplikasi NetBeans. Jadi aplikasi ini harus menggunakan PC ya atau desktop, yang mana kita harus menggunakan keyboard dan mouse. Pakai aja antara muka perangkat kerasnya itu antara lain ya PC atau laptop, monitor VGA yang mempunyai resolusi minimal 800 atau 1200. Jadi monitor yang sangat kecil itu kayaknya nggak bakal bisa muat untuk aplikasi ini. Terus ketiga itu keyboard mouse untuk melakukan kegiatan user, dan 4 semua perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat standar dalam sistem komputer. Nah, sekarang ke perangkat lunak. Di perangkat lunak itu operasi Windows ya. Mau XP, Vista, 7, Server 2008 dan sebagainya, maupun Windows 10 atau Windows 11 juga bisa. Untuk pengolahan database kita menggunakan SQL Server ya, kita yang 2006. Untuk koneksi database digunakan adalah XM itulah. Untuk pembuatan sistem informasi menggunakan NetBeans, dan untuk pembuatan laporan menggunakan Jaspersoft iReport. Ya, aplikasi yang dirancang itu jadi seperti ini use case-nya. Ada untuk mengolah obat, mengolah data pemasokan, penjualan, pembelian, persediaan barang, dan laporan. Jadi semua itu include login ya. Jadi user itu wajib login untuk mengakses semua ini. Oke, jadi tampilan awal untuk aplikasi tersebut. Jadi di sini nih kalian harus login dulu ya, masukkan username dan password login sini. Kita udah login, kalian bisa mengakses sini data obat, masuk, penjualan, pengadaan, user akun, laporan, logout itu untuk keluar dari aplikasi. Nah, ini tampilan untuk pengolahan data obat. Jadi seperti ini. Di sini memasukkan data obat, nama obat, kedaluarsanya seperti ini, dan bakal masuk ke sini.
Jadi kalian bisa buat baru, disimpan dan dihapus untuk data obat ini. Dan ini untuk tampilan data pemasoknya seperti ini, untuk transaksi penjual seperti ini, transaksi pembelinya seperti ini, tampilan stok obatnya kayak gini, dan untuk tampilan-tampilan lainnya itu seperti ini. Tapi ya, oke, sekian untuk video kali ini dan presentasinya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang sebagainya, dan dadah.